Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan awal bulan Qamariyah dan permasalahannya di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Kirana Paramita Anggraini dan Kalimatus Sa'diyah dari kelas TMT 6B. Penetapan awal bulan Qamariyah dalam Islam diawali dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat, yang selanjutnya membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit, sebagaimana diisyaratkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang membicarakan peredaran benda-benda angkasa atau setidak-tidaknya bernuansa astronomis, yaitu surat Al-An'am ayat 96 yang artinya Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang kedua ada surat Yunus ayat 5 yang artinya Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang selanjutnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ketiga ayat di atas secara zahir menyatakan bahwa perhitungan bilangan tahun dan perhitungan waktu-waktu lainnya adalah melalui pergerakan matahari dan bulan. Islam mengajarkan pembagian bulan dengan tanda keluarnya bulan sabit. 1 tahun Qamariyah adalah jangka waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi selama 12 kali putaran, dengan rata-rata 1 tahun lamanya 354 11/30 hari. Berbeda dengan tahun matahari, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari atau berevolusi, dengan rata-rata 1 tahun lamanya 365 hari. Ilmu astronomis mutakhir sudah sangat akurat memperhitungkan dan memperkirakan terlihatnya hilal dengan sangat teliti. Tingkat ketelitian ini sudah lebih dari cukup untuk keperluan teknis penentuan awal-awal bulan Qamariyah. Namun, dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal dan Zulhijjah, persoalannya tidak sederhana. Hadis Nabi Muhammad menyatakan awal dan akhir Ramadan ditetapkan lewat pengamatan hilal. Yang selanjutnya ada karakteristik hilal dan fase-fase bulan. Salah satu hal yang sangat penting untuk diketahui dalam permasalahan penetapan awal bulan Qamariyah adalah karakteristik hilal dan fase-fase bulan. Hilal sebagai objek utama dalam menentukan awal bulan merupakan benda atau fenomena angkasa langka yang tak semua orang dapat mampu melihatnya. Perubahan penampakan wajah bulan setiap harinya seperti yang terlihat dari bumi adalah sebagai akibat posisi relatif bulan terhadap bumi dan matahari. Wajah bulan nampak berbeda dari waktu ke waktu yang disebut dengan fase-fase bulan. Fase-fase tersebut yaitu yang pertama ada crescent atau al-hilal, yaitu posisi pertama bulan ketika menuju langit utama, yang jika memungkinkan akan terlihat di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kejelasan bentuk hilal dari satu bulan dengan bulan lain berbeda-beda.
Masa muncul dan terlihatnya pun berbeda-beda, yaitu antara 10 sampai 40 menit. Bentuk hilal hari-hari berikutnya akan semakin jelas dan membesar hingga mencapai 6 hari, 16 jam, 11 menit. Hilal akan beralih kepada posisi dan bentuk lain, yaitu first quarter atau at-tarbi al-awal. Fase yang kedua yaitu first quarter atau at-tarbi al-awal adalah bulan yang telah memasuki seperempat peredarannya pada bumi, yaitu mulai dari hari ke-7. Yang ketiga ada first gibbous atau al-ahdab al-awal, yaitu bulan yang sudah mulai mendekati ufuk timur dengan bentuknya yang sudah semakin membesar, yaitu telah sampai hari ke-11 dengan lengkung sabit menghadap ke timur. Fase yang keempat ada full moon atau al-badr, yaitu bulan yang telah mencapai usia pertengahan di mana posisinya tepat berhadapan dengan matahari dan bentuknya telah bulat sempurna. Yang kelima ada fase second gibbous atau al-ahdab as-sani, yaitu masa setelah berlalunya full moon yang hampir seukuran dengan al-hadab al-awal, namun dengan arah lengkung sabit yang berlawanan menghadap ke barat. Yang keenam ada second quarter, yaitu masa bulan yang telah berlaku sekitar 22,1/8 hari yang mirip at-tarbi al-awal, namun dengan arah lengkung sabit yang berkebalikan, yang terus bergerak sedikit demi sedikit menuju arah ufuk barat. Yang ketujuh ada fase second crescent, yaitu masa setelah berlalunya at-tarbi asani, di mana cahayanya menutupi sebagian kecil bagian kanan yang berbentuk seperti hilal. Yang selanjutnya ada won al-mahaq, yaitu masa sampainya bulan pada peredaran sempurna, di mana bumi, bulan, dan matahari dalam posisi sejajar pada garis bujur yang disebut dengan konjungsi atau ijtima, dan nyaris tidak terlihat dari bumi dikarenakan gelap atau bagian bulan yang menghadap ke bumi adalah bagian yang gelap atau tidak disinari matahari. Konjungsi atau ijtima iketiran sebagai syarat awal masuknya bulan baru adalah saat bulan berada di antara matahari dan bumi, di mana wajah bulan menjadi tidak tampak dari bumi. Secara detail, ijtima merupakan pertemuan atau berhimpitnya dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian ijtima bila dikaitkan dengan bulan baru Komariah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama. Bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Ketiga, yaitu ruqyat. Pada dasarnya, antara ruqyat dan hisab tidaklah bertentangan selama keduanya dilakukan berdasarkan data dan fakta yang benar. Ruqyat sebagai sarana sederhana yang telah teruji pula terbukti dipraktekkan baginda Nabi Muhammad dan sahabat selama bertahun-tahun. Terdapat beberapa aspek ilmiah hilal yang sangat perlu dipahami, yaitu yang pertama, bulan terbenam lebih dulu dari matahari. Yang kedua, bulan terbenam setelah terbenamnya matahari. Ketiga, ada hilal terlihat setelah terbenamnya matahari sebelum terjadinya ijtima. Hal ini belum terhitung awal bulan, namun masih terhitung sebagai hilal akhir bulan yang sedang berjalan. Yang selanjutnya yaitu terjadinya konjungsi ketika terbenamnya matahari dalam keadaan tertutup. Selanjutnya ada bulan terbenam setelah terbenamnya matahari di sebagian wilayah. Yang keenam, ada bulan terbenam sebelum terbenamnya matahari di sebagian wilayah.
ruqyah berlaku pada mabda atau matlak masing-masing. Dalam aktivitas ruqyat, sebagaimana tertera dalam fikih maupun hadis, diperlakukan adanya saksi adil. Kriteria ulama dalam hal ini adalah sehat badan dan pikiran, jelas penglihatan, jujur, dan terpercaya. Hisab imkanur ruqyat. Yang dimaksud hisab imkanur ruqyat di sini yaitu awal bulan dinyatakan telah terjadi bila setelah terbenam matahari atau setelah terjadi ijtima, dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dapat dilihat atau ruqyat. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat teramati. Ada beberapa ahli hisab yang berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal untuk dapat teramati. Di antaranya yaitu menurut pendapat Imkanur Ruqyat Kementerian Agama RI dan Forum Mabims, kriteria yang mensyaratkan awal bulan Komariah yaitu jika setelah terbenam matahari atau pada hari terjadinya ijtima, hilal sudah berada di atas ufuk minimal 2 derajat dengan jarak busur bulan matahari minimal 3 derajat. Ditambah umur bulan 8 jam setelah terjadi ijtima, maka ini menandakan telah masuknya bulan baru. Menurut kriteria Imkanur Ruqyat Kementerian Agama RI dan Forum Mabims ini dapat diringkas. Yang pertama, hilal minimal 2 derajat di atas ufuk. Yang kedua, jarak lengkung bulan matahari atau jarak busur minimal 3 derajat. Yang ketiga, umur bulan minimal 8 jam setelah ijtima. Dan yang keempat, prinsip wilayatul hukum. Menurut pendapat ahli hisab yang kedua, yaitu Kesepakatan Istanbul atau Konferensi Almanak Islam tahun 1978 Masehi, menetapkan keputusan awal bulan Komariah sebagai berikut. Asal penetapan hilal adalah dengan ruqyat atau baik dengan mata atau dengan observasi ilmiah. Masuknya awal bulan secara syar'i ditandai dengan hilal sudah wujud di atas ufuk setelah terbenam matahari atau setelah terjadi ijtima. Jarak sudut bulan matahari minimal 8 derajat. Tinggi hilal minimal 5 derajat. Menurut pendapat ahli yang berikutnya, yaitu kriteria 8. Kriteria ini dikemukakan oleh 8, yaitu Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional sebagai tindak lanjut fatwa MUI tahun 2004 Masehi untuk mengusahakan adanya kriteria penetapan awal bulan Komariah untuk dijadikan pedoman bersama. Kriteria-kriterianya yaitu yang pertama, umur hilal minimal 8 jam. Yang kedua, tinggi bulan minimal tergantung beda azimut bulan matahari. Kriteria ini dalam kenyataannya belum teraplikasikan dan belum pula terpublikasikan karena seperti lazimnya sebuah temuan baru diperlukan uji kelayakan dan kepantasan baik secara syariat maupun sains terlebih dahulu. Matlak global. Istilah matlak dalam studi kalender Hijriah adalah batas geografi keberlakuan ruqyat. Dengan kata lain, bahwa hasil ruqyat bersifat global, artinya perbedaan tempat penampakan hilal tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa atau hari raya untuk seluruh wilayah di bumi ini. Sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal, maka wilayah lain berpedoman pada hasil ruqyat wilayah tersebut tanpa membedakan jauh dekatnya antar wilayah, persoalan geografis dan astronomi lainnya. Hisab wujudul hilal. Metode ini adalah yang dipakai oleh Muhammadiyah dan Persis pasca 2002 Masehi. Aliran ini berpendapat bahwa
Awal bulan Komariah dimulai sejak terbenam matahari setelah terjadi ijtima, dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk dan telah wujud. Yang dimaksud hilal telah wujud atau terlihat adalah bila matahari terbenam lebih dahulu dari terbenamnya bulan, atau bulan terbenam setelah matahari terbenam, atau juga bisa disebut sebagai moonset after sunset, dengan tiada batasan tertentu. Patokannya hilal sudah terlihat atau di atas ufuk walaupun hanya 1 derajat tingginya dan beberapa menit saja kemunculannya. Sekian dari kelompok kami tentang materi awal bulan Komariah.